Jadi apa itu brothering? Brothering ada interaksi, saling asah, saling asih, saling asuh. Di sini hebatnya. Jadi bukan sekedar asih asuh, di antara mereka ada asah ya. Di antara mereka ada asah. Nah saling asah itu memang betul benturan, biar tajam memang diasah itu. Kita suka lupa pendidikan ini asah asih asuh. Yang kita gunakan sekarang ini cuma kalau nggak asih asuh gitu. Sekolah kita dilarang ngasah bahkan. Makanya saya tantangin, kalau tinggal saya tantangin, bisa kan ngasah anak? Dulu sama anak jalanan galak, sekarang coba sama anak orang tuanya ada, bisa nggak galak? Kalau bisa baru keren, kalau enggak ya teganya pura-pura. Tunjukkan sang raja tega itu. Sekarang kan orang tua, anak-anak di sini kan orang tuanya ada semua, berani nggak ngasah anak. Pendidikan sekarang tinggal asih dan asuh, nggak ada asahnya. Nah, brothering ini yang menarik adalah di antara mereka itu saling asah, bikin tajam. Tapi memang betul bentur. Namanya mengasah ya berbenturan. Dan pada anak dia nggak peduli. Yang tumpul dia asah, yang tajam dia asah. Itu kerennya kalau dia terang. Kesalahan kita dalam pendidikan, kita mengasah yang tajam dengan alasan strengthen based education, pendidikan berbasis pada kekuatan. Pendidikan kita secara umum saya setuju ya, secara umum saya setuju bahwa pendidikan itu memang berbasis pada kekuatan manusia. Tapi sebenarnya mana yang kekuatan, mana yang kelemahan, itu tergantung cara kita melihat. Boleh jadi kelemahan adalah kekuatan dalam sudut pandang yang lain. Jadi dalam sudut pandang yang lain yang kita sebut kelemahan itu kekuatan. Yang kedua, nggak mungkin juga yang tajamnya terus kita asah, yang tumpul itu juga memang perlu diasah. Ada seorang pemenang hadiah Olimpiade ya, pemenang medali perak Olimpiade ekonomi dari Indonesia yang melakukan pertanyaan menarik. Ngapain lagi ngasah yang tajam? Kan udah tajam. Kenapa nggak ngasah yang tumpul? Saya mikir waktu itu, iya juga ya. Kapak kalau selisih antara yang tajam dan yang tumpul terlalu berat, terlalu beda, itu justru susah mengapa. Memang yang tumpul pun perlu diasah. Ya bagus, pisau itu kayak pisau komando, kiri kanan tajam semua. Nah, dalam pendidikan antar saudara, dia nggak peduli tajam tumpul, diasah. Sehingga yang tumpul pun jadi tajam gitu. Karena bahaya ya kalau kita hanya fokus pada kekuatan anak. Oh, anakku ciri khasnya adalah otak kanannya luar biasa, kalau gitu aku asah aja otak kanan. Akhirnya otak kanan sih diasah terus, jaraknya dengan otak kiri lebar banget gitu loh. Nah kalau sudah lebarnya 2 standar deviasi atau lebih, itu namanya gangguan perilaku, termasuk anak saya. Saya baru sadar kelas 1 SMP, loh kok nggak bisa masang tali sepatu, berarti lebar ini kiri kanan. Justru yang saya asah setelah itu kiri. Jangan dikira mentang-mentang di otak kanan saya asah kanan, enggak. Sejak saat itu yang saya asah kirinya. Karena bahaya ini kalau terlalu lebar. Saya ingat ya, otak kanan itu memang jago melahirkan ide-ide orisinal. Tapi memindahkan ide jadi konsep udah mulai butuh otak kiri. Merubah konsep jadi desain makin butuh otak kiri. Merubah desain jadi produk itu makin butuh otak kiri. Kira-kira gitu. Mengeluarkan gagasan itu 90% itu otak kanan, 10% otak kiri. Tapi merubah gagasan jadi konsep itu sudah otak kanannya 75%, otak kirinya sudah 30% itu.
merubah konsep jadi desain itu udah 50-50 antara kiri dan kanan. Merubah desain jadi produk itu 70% sudah otak kiri, bukan otak kanan lagi. Itu kalau udah merubah desain jadi produk, merubah desain jadi produk, otak kanan malah kacau. Nanti desainnya dirusak sama dia. Produk antara produk sama desain kok beda ya. Yang namanya bikin produk itu memang harus menyerah pada desain. Taklid sama desain itu namanya bikin produk, itu pakai otak kiri banget. Saya bilang jangan terlalu memuja-muja otak kanan juga gitu loh. Saya memang saya sangat otak kanan, sangat otak kanan. Tapi nggak mungkin jadi materi kayak gini kan kalau saya cuma modal kanan. Ini udah mulai pakai kiri. Kalau jadi produk udah mulai makin pakai kiri. Saya tadi malam menyelesaikan konsep home education based on akhlak and talent buat hebat ya. 51 halaman itu kan pakai kiri, otak kiri. Karena detail, mesti main detail itu. Pointer, aduh udah mulai pusing. Cepat lelah karena emang aslinya saya kanan. Tapi emang mesti pakai kiri. Ketika udah merancang, apalagi ketika saya bicara tentang evaluasi home education, waduh, evaluasi, semua orang nyerah. Jadi interaksi saling asuh di antara saudara dan sebaya ya. Jadi brother ini bicara tentang saudara dan sebaya dengan teman termasuk. Dan teman-teman juga tanya ada sama guru-guru. Mereka itu juga bertengkar kalau ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nggak akur-akur aja. Nah cuman kan kita sensi. Ya, anak berantem sama anak, orang tua udah ribut sama orang tua. Padahal dari dulu juga dibilangin besok tuh anak baik, orang tuanya masih musuhan. Ya. Biarin aja. Jadi interaksi saling asah, saling asuh di antara saudara dan sebaya ada pola-pola yang sama. Kalau kita ingin menghindari bully di antara mereka, ya perkeras pendidikan yang kita lakukan sendiri oleh orang tuanya. Semakin keras pendidikan orang tua, semakin kecil bully. Semakin lembek pendidikan orang tua, semakin kuat bully. Karena Allah menyeimbangkan pendidikan itu lewat brothering. Jadi ini termasuk pola asuh sebaya ya, pola asuh sebaya. Cuma kan kadang-kadang kita overprotection. Nggak usah bully lah. Soal pembelajaran offline di antara anak-anak. Ini sekarang pandemi COVID-19 ini 0,92% di antara yang meninggal itu anak, cuma 0,92% ya. Jumlah anak di Indonesia ini 31,7% dari total populasi yang 271 juta, 31,7. Berapa yang meninggal? Anak dari total yang meninggal karena COVID-19 bukan 31,7 loh ya, cuma 0,92%. Kenapa? Pertama, imunitas anaknya memang bagus banget. Yang kedua, pasti Allah melindungi makhluk ciliknya, karena makhluk cilik ini memang akan menjadi pelanjut. Gak mungkin Allah biarkan mati cepat. Ini tauhid ya, ini tauhid. Allah gak mungkin biarkan mereka mati cepat, karena ini adalah generasi pelanjut. Tapi ini pun kita takut. Loh, lalu bagaimana dengan bully? Yang mati karena bully setiap tahun itu lebih dari 100 di seluruh Indonesia. Waktu saya bicara tentang COVID-19 kan para bunda mengatakan 14 orang tapi kan nyawa Ustaz. Loh kalau itu alasannya ya jangan dimasukin ke sekolah, karena bully di sekolah lebih dari 100 orang yang meninggal per tahun. Makanya saya bilang ini menang Idul Adha. Tolong korbankan anak kita, serahkan dia pada Allah, sembelih dia, biar kita nggak jadikan dia Tuhan-Tuhan kecil kita. Ya. Kalau kita rela menyembelih dia, Allah akan gantikan dia dengan seekor kibas, dengan seekor domba. Akikahkan dia, karena akikah itu adalah simbolisasi, ya Allah, aku siap menyembelih anakku ya Allah jika engkau kehendaki. Itu hakikat dari akikah sebenarnya.
Sekarang domba, tapi ketika engkau minta anakku, anakku ya Allah, aku sembelih dia agar tadi tidak overprotection. Usia anak, berarti ini hanya berlaku pada usia anak. Jadi kita tidak lagi membenarkan bullying yang terjadi di atas usia anak. Disebut dulu usia anak itu sampai 12 tahun. Sesudah di usia anak, kita tidak lagi mengatakan itu bullying, itu kejahatan. Karena fitrahnya yang namanya hukum rimba itu terjadi di usia sampai 12 tahun. Kita pun ngalamin hukum rimba tuh. Tapi sekarang hukum rimba terjadi sampai perguruan tinggi. Dulu zaman saya SMP orang sudah mulai menghargai sesuatu yang bukan fisik. Kemampuan bicara, pengalaman organisasi, kepemimpinan udah mulai dihargai, apalagi SMA. Sekarang enggak. Karena tadi ya, akil yang terlambat, balik yang terlalu cepat, itu telah mengakibatkan hukum riba itu jadi mundur ke belakang. Yang dibenarkan hukum riba hanya usia 7 sampai 12. Di luar itu nggak bisa dibenarkan. Tapi di mahasiswa pun sekarang namanya hukum riba, tindas menindas itu dasar. Kenapa? Belum akal sehat belum bekerja, nafsu bergejolak. Nah, jadi sekali lagi, yang disebut dengan brothering, interaksi saling asuh itu terjadi di usia anak. Specifically sampai dia berusia 12, dari 0 tahun ya. Kalau yang namanya bullyingnya ya tentu sampai 12 saja. Yang bersifat natural, fitrah, naluriah. Sejauh interaksi di antara mereka terjadi karena alasan-alasan yang natural, fitrah dan alamiah, maka itu semua terjadi karena hidayah Allah pada mereka, karena ilham. Tapi sekarang memang ada bully-bully yang sekarang sudah non fitrah, sudah non alamiah. Kenapa? Film kartun, pornografi. Kadang-kadang kita lupa, kita nganggap film kartun itu film yang aman buat anak. Sebenarnya ini film yang berbahaya buat anak. Karena anak banyak meniru kekerasan lewat film kartun. Kita kan terlalu lugu melihat permasalahan ya, bahwa mendingan film kartun aja, karena dalam film kartun tidak ada unsur-unsur pornografi segala macam. Iya, tapi unsur kekerasannya di mana? Kita kultur Indonesia itu menganggap seks itu keji banget gitu ya, sehingga yang kita fokuskan itu di pornografi. Kekerasan di mana? Karena kebetulan di film-film anak itu memang terjadi kekerasan-kekerasan. Anak belajar kekerasan dari situ. Apakah bukan hanya film Tom and Jerry ya, banyak sekali film-film anak itu, film-film kartun itu membicarakan tentang tema-temanya kekerasan. Di Amerika sendiri film kartun itu adalah film buat orang dewasa sebenarnya ya, memuaskan fantasinya orang dewasa, sesuatu fantasi dan imajinasi yang tak terwujud di dunia nyata diwujudkan lewat film kartun. Penikmatnya adalah orang dewasa. Tiba-tiba kita di Indonesia menganggap itu film anak. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori natural, fitrah, dan naluriah. Jadi memang ada bentuk-bentuk kekerasan antara anak yang terjadi karena meniru dan mencontoh dari sesuatu yang sebenarnya bukan dunianya dia, gitu ya. Bukan dunianya dia. Karena kalau kita sadar, tema-tema, adegan-adegan, dialog-dialog dalam film kartun itu buat orang dewasa, bukan buat anak. Coba deh tonton film berbau Disney, formatnya aja kartun. Ya gitu. Belum lagi orang kalau kemudian belajar tentang LGBT lewat kartun. Itu ya, Nickelodeon itu memang lewat kartun dia kampanye LGBT. Termasuk juga diantaranya sekarang ini adalah lewat SpongeBob, promosi LGBT. Kalau dulu itu lewat apa? 3 boneka itu. Lupa. Oh, Teletubbies ya. Teletubbies itu kampanye LGBT juga.
Dunia anak sebenarnya bukan dunia tontonan, tapi dunia alam ya. Dunia alam, dunia bermain, dunia eksplorasi, eksplorasi diri, eksplorasi alam, eksplorasi teman ya. Gitu. Nah ini kita juga mesti hati-hati di era learn from home ya, school from home. Dia di rumah sibuk dengan tontonan, sementara dunia mereka adalah dunia alam ya. Dunia bermain di pantai, dunia bermain di gunung dan sebagainya. Nah jadi natural, fitrah, naluriah bahwa mereka yang memang senangnya main perang-perangan, ya memang anak kecil senang berantem-beranteman. Dari dulu gak sama. Einstein juga bilang kita anti perang, namanya anak-anak senangnya main apa? Main Indian-Indianan gitu ya. Main Indian-Indianan. Ya emang dunia anak ya, senang dengan superhero. Sebagai bagian dari kurikulum Allah. Jadi mari kita sadari ya benar sekalian, kurikulum Allah itu seringkali terjadi lewat interaksi pada anak. Karena apa? Kita sendiri seringkali dalam kurikulum pendidikan kita melupakan kurikulum Allah. Kita asyik dan kurikulum yang kita buat sendiri. Begini. Bahkan TK pun melupakan kurikulum Allah itu. Nggak natural. Anak-anak sekalian, sekarang karena kita ingin belajar tentang motorik halus, maka permainannya adalah ini. Bayangin permainan aja dikurikulumin di TK sekarang. Kita belajar tentang bentuk. Ya oke lah, kalau yang namanya preschool itu kan TKB, itu preschool, persiapan bersekolah namanya. Belajar tentang bentuk itu di TKB. Di TK belum, biarin aja main tanpa bentuk, main pasir, lumpur, air, plastisin. Sampai saya sebentar lagi akan online acara rambu pendidikan usia dini ya, Rampuni ya. Saya lupa tanggal berapa online-nya. Saya sampai ingin memberikan rambu-rambu untuk pendidikan usia dini ini paling berantakan gitu ya. Termasuk pendidikan usia dini itu nggak punya kurikulum. Makanya waktu mereka minta kurikulum ke saya nggak ada, yang ada rambu. Mau nggak rambu? Apa yang nggak boleh, sisanya berarti boleh. Sesuatu yang cuma cerita nggak boleh itu paling bagus. Kenapa? Berarti sisanya boleh. Islam itu kitab fikihnya banyak cerita tentang yang nggak boleh. Karena ajaran Islamnya ajaran serba boleh soalnya. Pokoknya mau ditetapin aja nggak boleh yang mana. Ya. Jadi ini bagian dari kurikulum Allah. Natural. Ya. Dan kenapa sih mereka kok bisa ya ngatur diri sebagian rupa kalau ada orang tuanya ribut, kalau nggak ada orang tuanya akur. Karena ini bagian dari kurikulum Allah. Ya. Kenapa sih mereka begini, mereka begini, mereka begitu? Sebenarnya bagian dari kurikulum Allah. Intervensi Allah. Bahkan koreksi Allah atas kesalahan kita dalam mendidik anak kita itu lewat anak-anak kita sendiri. Begitu sekarang dibully ya sudah, melindungi, nggak boleh ada kekerasan, lewat anak kemudian tonjok-tonjokan. Nah jadi itu yang menyebabkan kenapa kita tidak boleh banyak intervensi di dalam brothering. Biarkan kurikulum Allah bekerja. Tugas kita adalah saksi wasit. Dan nanti kita akan bahas ya. Intervensi orang tua dalam brothering hanya terjadi jika ada 3 situasi. Damuhu, maluhu, wa irduhu. Kalau sudah mulai membahayakan jiwa, orang tua langsung intervensi. Kalau sudah mulai membahayakan harta, orang tua langsung intervensi. Kalau sudah mulai membahayakan kehormatan, orang tua langsung intervensi. If not, biarin kurikulum Allah bekerja. Jadi kita ini wasit yang diutus oleh Allah untuk brothering anak-anak kita. Kalau mulai membahayakan jiwa masing-masing, udah saling pegang pisau, orang tua intervensi.
Kalau membahayakan harta, kakak udah ngambil mainan adik mau dibanting, itu udah mulai orang tua wajib intervensi. Jika dia sudah membahayakan kehormatan, udah mulai bilang sama kakaknya dasar lu anak babi gitu ya, itu udah mulai harus intervensi ya, karena itu udah gak boleh. Ada batas-batas, sisanya diemin aja, biarkan kurikulum Allah bekerja. Mereka punya mekanisme pertahanan diri sendiri kok. Si Dedek yang badannya lemah, dia punya mekanisme pertahanan sendiri kok. Kalau perlu, apa yang perlu dibisikkan sama orang tua? Lari, run ya, sama kayak film Forrest Gump ya. Run Forrest, run. Akhirnya Forrest Gump itu jago lari. Dulu kakinya lemah waktu lahir, tapi gara-gara lari melulu akhirnya kakinya jadi kuat, penyangga kakinya copot semua. Karena pesan dari temennya yang belakang jadi istrinya itu adalah run Forrest, run. Kalau perlu kita juga gitu. Bunda, aku dipukuli kakak, lari, gitu aja. Lari, hindari, jauhi. Nah gitu. Biarkan mereka punya mekanisme pertahanan diri, karena manusia ini punya yang namanya self defense mechanism, mekanisme pertahanan dirinya sendiri. Kalau kita selalu lindungi, kita yang bikin dia gak putar otak. Gimana cara nyelamatin diri? Ya masih dari si kakak. Padahal si kakak itu membuli adiknya untuk mendidik adiknya bagaimana menyelamatkan diri dari orang kayak gue. Kalau lu nanti gede ketemu orang kayak gitu. Nah, kita terlalu terus campur. Nah, ini yang kemudian menggagalkan. Dan ini perlu kolaborasi ayah bunda ya. Namanya bunda, perempuan kan hatinya memang gak siap ngadapin anaknya diperlakukan kayak gitu, walaupun oleh saudaranya sendiri, apalagi oleh orang lain. Naluri ya, ini juga fitrahnya bunda. Ayahnya dong, bunda udah biarin aja. Ayahnya tuh nahan tangan bundanya. Udah tutup mata. Ayahnya kayak tutupin mata bundanya gitu ya. Kan gitu. Nah, kalau ayah kemudian abai itu urusan kayak gini. Jadi yang meminta untuk menahan tangan si bunda itu ayahnya ya. Untuk membangun kecakapan hidup futuristik. Ini yang paling keren buat parenting brothering itu, membangun kecakapan hidup masa depan ya. Ada tisu nggak? Tisu. Membangun kecakapan hidup. Ternyata udah. Jadi di antara hal yang keren pada brothering itu adalah brothering berorientasi untuk menciptakan kecakapan hidup masa depan. Saya kan pernah bilang ya, pendidikan itu ada dua jenis, pendidikan ramah anak dan pendidikan ramah masa depan anak. 0 sampai 7 tahun anak itu sebagai anak, maka pendidikannya harus ramah anak. 7 sampai 12 tahun itu calon orang dewasa namanya, makanya pendidikannya harus ramah masa depan anak. Jadi sebenarnya pendidikan kakak adik yang keras ini justru pendidikan yang ramah masa depan anak. Anak sedang dipersiapkan, kakak sedang mempersiapkan masa depan adik, adik sedang mempersiapkan masa depan kakak sebenarnya. Memang dalam perspektif masa kini kita nggak ngerti dalam rangka apa ini semua terjadi. Dalam rangka apa bullying ini, sikap keras kakak ke adik ini untuk apa, gunanya apa, manfaatnya. Tapi kita belakangan akan merasakan seperti yang saya cerita tadi. Anak saya tertua pernah nyekek adiknya yang paling kecil. Rupanya di masa depan baru sadar hikmahnya. Oh, rupanya dia nanti gedenya akan dicekek oleh orang yang badannya gede. Ya kita nggak tahu. Ini rahasia Allah. Masa depan kita siapa yang tahu. Tapi karena ini adalah kurikulum Allah, Allah yang maha tahu ini lagi nyiapin si dede, si kakak.
dengan pengetahuan Allah tentang yang gaib. Karena bagi Allah nggak ada istilah masa lalu, masa kini, masa depan. Bagi Allah nggak ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu bukan berlaku hanya bagi materi. Karena materi terikat pada ruang dan waktu. Kalau Allah kan bukan materi. Jadi apa yang terjadi sejuta tahun lagi memang Allah udah tahu kok sejuta tahun yang lalu. Maka Allah siapkan manusia itu kadang-kadang dengan cara-cara yang gaib yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang caranya jadi aneh. Kenapa mesti begini, begitu ya. Saya jadi ingat kasus ya. Saya juga gak ngerti gitu loh. Tiba-tiba saya jatuh cinta sama sekretaris saya. Kejadian itu tahun 2006. Ada apa ya, saya gak kepengen poligami dan sebagainya. Saya berusaha untuk melawan perasaan saya dan akhirnya ya tapi emang benar ya, mendingan membunuh 1000 Yahudi ya daripada melawan jatuh cinta tuh. Tapi berhasil. 3 bulan rasanya saya berjuang ya melawan tuh perasaan. 6 bulan kemudian saya baru tahu hikmahnya kenapa Allah bikin saya jatuh cinta. Di antara pegawai-pegawai saya itu saling jatuh cinta satu sama lain. Rupanya Allah lagi nyiapin saya jadi dokter cinta. Dia lagi jatuh cinta sama ini jatuh cinta sama ini jatuh cinta sama ini. Masing-masing saling jatuh cinta. Sampai waktu itu saya ingat ya, saya sholat subuh itu sampai saya tidur di kantor. Ya, kantor saya itu di Keramat 8 ya. PT Sajadah Utama Indonesia. Saya sampai waktu itu saya selesai masalah saya malam hari, lalu sholat subuh saya tuh nangis habis-habisan. Ya Allah, maha nakal engkau, saya bilang gitu. Rupanya ini rahasianya, engkau suruh aku jatuh cinta itu gara-gara ini toh, maha nakal. Kayaknya saat itu sifat Allah paling tinggi itu maha nakal ini waktu itu ya. Walaupun saya istighfar karena emang nggak ada dalam Asmaul Husna itu sifat maha nakal ya. Tapi kenapa sih engkau rahasiakan gitu ya? Kenapa engkau rahasiakan? Kenapa baru engkau bongkar 6 bulan setelah peristiwa gitu? Gitu. Jadi untuk membangun kecakapan hidup futuristik kita baru sadar nanti di masa depan. Jadi kita sabar. Kita manusia nggak tahu apa-apa tentang masa depan. Yang seringkali tak ramah anak, namun ramah masa depan anak. Nah itu. Ya. Seringkali pendidikan antar saudara ini tidak ramah anak, tapi ramah masa depan anak untuk masa depan. Justru yang bahaya adalah ramah anak tapi tak ramah masa depan anak. Itu yang bahaya. Sementara dia makhluk masa depan ya. Makanya diingatkan oleh Sayyidina Ali atau Rasulullah juga mengingatkan hal yang sama. Didik anakmu menjadi yang terbaik untuk masa depan, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Kita diminta memang mendidik anak itu ke masa depan, bukan ke masa lalu. Enggak setback. Banyak pendidikan sekarang itu setback. Aku ingin didik anakku seperti Imam Syafi'i, itu setback. Aku ingin didik anakku seperti Muhammad Al-Fatih, itu setback. Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya sama sekali. Benchmarking ke depan, benchmarking itu ke belakang, benchmarking itu ke depan. Didiklah anak-anakmu menjadi anak yang terbaik untuk zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu, kata Rasulullah. Dengan yang mirip sama itu Sayyidina Ali juga pernah ngomong kayak gitu. Tapi kan ingin dididik seperti Imam Syafi'i. Sampai ini ada sekarang parenting yang melarang anak bermain-main. Gimana mau main-main? Nanti kapan mau jadi Imam Syafi'i? Kamu kalau masih main-main aja gitu loh. Imam Syafi'i itu 8 tahun hafal Quran, 10 tahun jadi mufti, 12 tahun itu sudah mengeluarkan kitab Al-Um. Banyak di antara kita yang lupa Imam Syafi'i itu makhluk istimewa, nggak bisa dijadikan benchmark. Itu memang special case. Imam Hambali pun mengatakan 200 tahun ke depan belum tentu akan lahir Syafi'i, orang seperti Syafi'i katanya. Karena dia spesial case, bukan buah dari pendidikan. Itu yang menyebabkan Imam Syafi'i itu 11 bersaudara. Nggak ada satupun 10 lainnya yang kayak dia, nggak ada. Seandainya itu buah pendidikan, namanya lain-lain juga kayak dia.
Imam Syafi'i itu anaknya 3, nggak satu pun kayak Imam Syafi'i, nggak ada satu pun. Dia hidup di satu zaman dan di satu tempat yang nggak satu pun kayak dia juga. Lalu kemudian dia dijadikan benchmark. Semakin kita berorientasi masa lalu, maka Allah intervensi pendidikan anak kita kepada saudara-saudaranya agar berorientasi masa depan. Jadi seringkali memang brothering ini adalah koreksi-koreksi dari kesalahan para orang tua memahami pendidikan. Sekarang ada yang namanya parenting gaspol. Parenting gaspol itu memang dari nota itu udah di gaspol. Main-main itu haram, main-main itu haram. Pengen jadi anaknya kayak Ibnu Abbas gitu ya, masih kecil udah bisa mengeluarkan fatwa yang luar biasa. Ibnu Abbas itu kayak Ibnu Mas'ud, masih muda itu Ibnu Mas'ud itu juga. Sementara ya kalau ingin melihat sahabat, lihat juga sahabat-sahabat yang beraneka ragam. Jangan cuma lihat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan sesungguhnya para sahabatku itu bagaikan bintang gemintang. Ada yang cahayanya terang, ada yang cahayanya redup, tapi yang manapun yang engkau ikuti, engkau akan ditunjuki. Siapa sih sahabat? Iya, ada yang Ibnu Mas'ud. Iya, ada yang kayak Ibnu Abbas. Ada juga sahabat yang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan segala sesuatu terhadap perempuan yang tidak halal bagiku kecuali memasukkan penisku ke dalam vaginanya. Siapa yang ngomong? Sahabat tuh. Petting sahabat itu. Sampai Rasul mengatakan, berwuduklah engkau dan sholatlah 2 rakaat, lalu istighfar dan bertaubatlah, kata Rasul. Yang lain, sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku nggak bisa menolak tangan laki-laki lain, ya Rasulullah. Istri sahabat kan sahabiah, kok punya istri tukang selingkuh? Nggak pernah bisa menolak tangan laki-laki, bahasa hadisnya kayak gitu. Istrinya sahabat itu berarti sahabiah. Kata Rasulullah, ceraikan. Tapi aku masih mencintainya ya Rasulullah, pertahankan, kata Rasulullah. Loh, ada tuh zaman sahabat kayak gitu. Loh, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi izinkan aku berzina. Yang nanti ngomong sopo sahabat. Jadi kalau melihat sahabat ya jangan dilihat hanya dari sisi. Jadi sengaja Allah bikin sahabat itu kaya dan beragam. Ini sahabiah yang nggak bisa nolak tangan laki-laki ini calon neraka nggak? Loh, nggak ada sahabat calon neraka, semuanya calon surga. Calon surga semua, nggak ada calon neraka. Yang seringkali ramah anak namun tak ramah masa depan anak dalam pantauan pengawasan panduan ayah bundanya. Jadi ayah bunda itu nanti punya 3 peran ya. Nanti akan saya bikinkan materinya satu-satu, bagaimana memantau, bagaimana mengasuh, bagaimana mengawasi ya. Memantau, mengawasi, memandu, ada 3 hal ya. Nanti ada ilmunya sendiri. Tapi ibunya lebih pasif, memantau, mengawasi, memandu. Nah kalau memandu ini sedikit aktif ya. Tapi scouting, memandu, bukan mengarahkan ya. Yang namanya scout itu di samping anak, bukan di depan anak. Kalau mengarahkan itu kita ada di depan anak. Scouting itu imadio mangun karso, kira-kira gitu ya. Pendidikan itu kan ingaso sungtulodo, imadio mangun karso, tuturia dayani. Kalau yang namanya scouting itu imadio, kita di samping anak, kita jadi gembala. Dalam rangka membangun kecakapan hidup, penguatan ikatan batin dan persaudaraan, dan mengokohkan kerjasama. Jadi tujuan dari brothering adalah membangun kecakapan hidup. Makanya ada istilah saling asah. Ya, saling asah. Ini dalam rangka life skill. Jadi life skill itu bukan komputer gitu ya. Kadang-kadang saya bingung tuh. Ada program life skill di sekolah kami, apa itu kursus komputer dan bahasa Inggris. Life skill itu intinya dapat learning how to do, learning how to be, learning how to learn, learning how to live together. Ada 4 ya. Learning how to do,
belajar tentang bagaimana melakukan, learning how to be, bagaimana agar menjadi, learning how to learn, belajar bagaimana caranya belajar, learning how to live together, belajar bagaimana caranya hidup bersama, belajar bagaimana caranya hidup bersama. Nah ini ya, cakapan hidup, saling asah, penguatan ikatan batin persaudaraan. Anak-anak itu memeluknya ya aneh, gitu ya. Itu memeluk ikatan batin itu terjadi ya gara-gara itu. Saya juga kalau ketemu sama adik-adik itu kalau ngobrol cerita berantem masa kecil, karena itu ikatan batin akhirnya. Cerita berantem masa kecil. Yang saya bicara sama adik saya langsung saya kepada adik di rumah. Saya itu pernah naruh jari saya itu di rantai sepeda. Dia putar, masuk langsung tangan saya itu ke dalam geriginya, hampir putus. Terpaksa itu jari-jari sepeda itu dipotong supaya tangan saya bisa keluar. Ya. Udah langsung dibawa ke dokter. Oh boy, masih jadi bahan obrolan. Ingat gak lu pernah putusin jari gua lu gitu ya. Ya aduh cium tangan ya gitu kan. Jadi ikatan batin persaudaraan itu seringkali terjadi di interaksi yang begitu dalam. Jadi bukan interaksi yang biasa-biasa aja, emang harus deep ya, harus dalam interaksi itu. Nah, gitu. Sampai di antara mereka barangkali ya, biarkan mereka punya masalah, yang satu nggak punya duit, yang satu ada duit, yang satu minta duit nggak dikasih, bertengkar berantem. Ya. Udah bertengkar berantem gara-gara yang satu nggak ada duit. Nah yang menarik kalau kakak adik itu tega nggak kayak kita. Jadi ilmu yang udah hilang di kita itu di anak-anak masih ada, yaitu ilmu tega banget gitu. Ya, kayak orang nggak mau ngerti. Satu contoh yang sering kali dikeluhkan oleh orang tua adalah kakak cemburu sama adik. Kenapa adik itu selalu digituin? Orang tua dibilang, kamu juga dulu waktu seumur adik juga digituin, dia nggak mau terima gitu. Ya. Orang tua panik, nggak usah panik, biarin aja. Bukan berarti nggak boleh dijelasin, silakan aja dijelasin. Dia nggak mau terima, biarin. Dia nggak mau terima, biarin.